Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan buku paket matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab 3, relasi dan fungsi. Sekarang akan kita bahas untuk ayo kita berlatih 3.3 halaman 114. Pertama-tama kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui himpunan A dengan anggota 0149 dan himpunan B dengan anggota 01234. Kemudian untuk soal yang A, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan fungsi dari A ke B ini adalah kuadrat dari. Untuk penjelasannya di sini akan kita jelaskan untuk soal yang B, sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. Karena di sini kuadrat dari, maka di sini jawabannya adalah seperti ini. Jadi di sini 0. 0 ini adalah kuadrat dari 0, 1 ini adalah kuadrat dari 1, 4 ini adalah kuadrat dari 2, dan 9 ini adalah kuadrat dari 3. Kemudian untuk soal yang C, sajikan fungsi tersebut dengan rumus. Baik, jadi di sini rumusnya ini adalah fx sama dengan akar dari x. Kenapa di sini fx akar dari x? Karena di sini untuk fx ini adalah yang sebelah kanan dan akar dari x ini adalah yang sebelah kiri. Karena di sini fx ini adalah jawabannya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk fx sama dengan akar dari x, akar dari 0 ini adalah 0, jadi di sini akar dari 0 jawabannya 0, akar dari 1, akar 1 jawabannya 1, akar dari 4, jawabannya adalah 2, akar dari 9 jawabannya adalah 3. Kemudian untuk yang berikutnya, sajikan fungsi tersebut dengan tabel. Jadi di sini untuk tabelnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada A dan ada B, kemudian di sini 00, 11, kemudian 42, kemudian 93. Kemudian untuk yang berikutnya, sajikan fungsi tersebut dengan grafik. Maka di sini untuk grafiknya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini tabelnya kita pindah ke sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada sumbu koordinat kartesius. Maka di sini untuk yang pertama, untuk A ini adalah X dan untuk B ini adalah Y atau di sini Fx. Sehingga di sini untuk yang pertama 0,0, kemudian 1,1, kemudian 4 ini untuk X-nya dan 2 ini adalah untuk Y-nya. Kemudian di sini untuk X-nya ini adalah 9 dan Y-nya di sini adalah 3. Maka di sini untuk grafiknya kurang lebih adalah seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk di soal nomor 2. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal adalah a sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Untuk soal yang A, tentukanlah daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x min 2. Baik, jadi di sini untuk yang pertama fx sama dengan 3x min 2. Di sini tinggal kita masukkan saja. Yang pertama di sini x min 2. Sehingga di sini 3 dikali min 2 dikurangi 2, hasilnya adalah min 6 dikurangi 2, hasilnya min 8. Kemudian setelah min 2 di sini ada min 1, tinggal dimasukkan saja, maka di sini didapat hasil min 5. Kemudian dilanjutkan dengan 0, sehingga di sini 3 dikali 0 hasilnya 0 dikurangi 2 hasilnya min 2. Kemudian di sini ada 1, sehingga 3 dikali 1 hasilnya 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Kemudian yang terakhir di sini ada 2, sehingga di sini 3 dikali 2 hasilnya 6, 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4. Maka di sini untuk daerah hasilnya ini adalah negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, 4. Kemudian untuk yang berikutnya, tentukanlah letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Baik, jadi di sini kita letakkan pada koordinat kartesius. Di sini untuk jawaban kita akan kita kunci terlebih dahulu. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Maka di sini apabila x-nya negatif 2, maka di sini y-nya negatif 8. Jadi di sini x-nya negatif 2,
Jadi di sini X-nya dimasukkan negatif 2, maka di sini Fx atau jawabannya adalah negatif 8. Begitu juga dengan negatif 1, di sini jawabannya adalah negatif 5. Kemudian 0 di sini jawabannya adalah negatif 2, 1 di sini adalah 1, dan 2 di sini adalah 4. Kemudian untuk soal yang C, gambarlah suatu garis yang melalui titik-titik tersebut, maka di sini garisnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Daerah asal fungsi f dari x ke 4x min 3 adalah x sedemikian hingga x lebih besar dari negatif 2 kurang dari sama dengan 5 dengan x elemen bilangan real, tentukanlah daerah hasilnya. Jadi di sini keterangan x elemen bilangan real. Jadi di sini x anggota himpunan bagian dari bilangan real. Sehingga di sini untuk karena x elemen bilangan real dan di sini x lebih besar dari negatif 2 kurang dari sama dengan 5, maka di sini kita tulis terlebih dahulu, dan di sini untuk x akan kita ubah menjadi 4x dikurangi 3. Sehingga di sini agar menjadi bentuk seperti ini, maka di sini ruas kiri, tengah dan kanan di sini semua kita kalikan 4. Sehingga di sini menjadi negatif 8, negatif 2 dikali 4 negatif 8, 5 dikali 4 20 dan x dikali 4 hasilnya 4x. Kemudian di sini agar menjadi dikurangi 3, maka di sini ruas kiri, tengah dan kanan di sini semuanya kita kurangi dengan 3. Sehingga di sini negatif 8 dikurangi 3 hasilnya negatif 11. 4x di sini dikurangi 3 tetap, kemudian 20 dikurangi 3 hasilnya 17. Jadi di sini untuk daerah hasilnya itu adalah lebih besar dari negatif 11 dan kurang dari sama dengan 17. Kemudian yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Jelaskan cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax plus b dengan f negatif 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11. Baik, jadi di sini untuk rumus fungsinya kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang pertama untuk x-nya kita ganti dengan negatif 1. Sehingga di sini untuk negatif 1 untuk x-nya, maka di sini a dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif a ditambah b. Kemudian di sini untuk f negatif 1 hasilnya adalah 2, sehingga di sini negatif a plus b sama dengan 2. Kemudian untuk yang kedua, di sini x-nya kita ganti dengan 2, sehingga di sini untuk f2 sama dengan a dikali 2 ditambah b, sehingga di sini menjadi 2a ditambah b sama dengan di sini 11. Maka di sini yang berikutnya setelah kita substitusi, yang berikutnya di sini kita eliminasi, sehingga di sini apabila kita eliminasi, di sini sudah ada B dan B, sehingga di sini apabila kita kurangi, di sini habis, maka di sini negatif A dikurangi 2A, hasilnya adalah negatif 3A, dan 2 dikurangi 11, hasilnya negatif 9, sehingga di sini A sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 3. Setelah A sudah kita temukan, maka di sini bisa kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan kedua. Di sini saya memilih persamaan 1 karena di sini angkanya kecil sehingga lebih mudah. Sehingga di sini menjadi negatif dikali 3, hasilnya negatif 3 dipindah ke ruas kiri, di sini menjadi 3. Sehingga di sini untuk B sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya 5. Karena A dan B di sini sudah kita temukan, maka di sini untuk rumus fungsi fx-nya ini adalah 3x ditambah 5. Jadi di sini untuk A-nya kita ganti dengan 3, sehingga di sini 3x, untuk B-nya kita ganti dengan 5, sehingga di sini plus 5. Jadi di sini untuk cara menentukan rumus fungsinya, di sini disubstitusi, kemudian dieliminasi, kemudian dimasukkan ke persamaan. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 5.
Diketahui suatu fungsi f dengan domain A dengan anggota 6, 8, 10, 12 dan kodomain himpunan bilangan asli. Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 3x dikurangi 4. Untuk soal yang A, tentukan F6, F8, F10, dan F12. Simpulan apa yang dapat kalian peroleh? Baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk X-nya kita ganti dengan 6 sehingga di sini menjadi F6 sama dengan 3 dikali 6 hasilnya 18 dikurangi 4 hasilnya 14. Kemudian setelah 6 di sini 8, maka di sini untuk F8 3 dikali 8 24 dikurangi 4 hasilnya 20. Kemudian di sini 10 sehingga di sini 3 dikali 10 dikurangi 4 30 dikurangi 4 sama dengan 26. Kemudian yang terakhir di sini adalah 12. Maka di sini untuk F12 3 dikali 12 hasilnya 36 dikurangi dengan 4 hasilnya 32. Jadi di sini untuk simpulannya ketika di sini untuk 6 ke 8 ke 10 ke 12 di sini selisihnya adalah 2. Maka di sini dari selisih 2 di sini menghasilkan selisih 6. Jadi di sini dari 14 ke 20, 20 ke 26, 26 ke 32. Kemudian untuk yang B, nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. Maka di sini untuk tabelnya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini ketika X-nya kita ganti dengan 6, maka di sini untuk fx ini adalah 14. Ketika kita ganti X-nya dengan 8, fx-nya 20. Kita ganti X-nya dengan 10, fx-nya 26. Dan kita ganti dengan 12, fx-nya 32. Kemudian untuk yang berikutnya, tentukan daerah hasilnya. Jadi di sini untuk daerah hasilnya adalah 14, 20, 26, 32. Jadi untuk fx ini adalah daerah hasilnya. Jadi di sini untuk daerah hasilnya 14, 20, 26, 32. Kemudian untuk yang terakhir nyatakan fungsi tersebut dengan grafik. Maka di sini untuk grafiknya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini soalnya kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita masukkan sumbu koordinat Kartesius. Jadi di sini apabila x-nya 6, y-nya adalah 14. Jadi di sini x-nya 6, y-nya 14, titiknya berada di sebelah sini, x-nya 8, y-nya 20, sehingga titiknya berada di sini, x-nya 10, y-nya 26, sehingga titiknya berada di sebelah sini. Kemudian yang terakhir apabila x-nya 12, y-nya adalah 32, maka di sini titiknya berada di sebelah sini. Maka di sini apabila kita gambar grafik, di sini tinggal kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah grafik fungsi yang ditanyakan. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 6. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 6 masih ada kelanjutannya di halaman berikutnya, sehingga di sini apabila kita perbesar dan kita gabungkan hasilnya adalah seperti ini. Diketahui suatu fungsi H dengan rumus Hx sama dengan Ax plus 9. Nilai fungsi H untuk X sama dengan 3 adalah negatif 6. Jadi di sini untuk soalnya sudah diketahui X-nya sama dengan 3, maka di sini apabila X-nya dimasukkan 3, maka di sini untuk Hx-nya adalah negatif 6. Sehingga di sini apabila X-nya dimasukkan 3, di sini H3, ini adalah negatif 6, sehingga di sini negatif 6 sama dengan 3A plus 9, 9 dipindah ke ruas kiri, di sini negatif 9, sehingga di sini menjadi negatif 15 sama dengan 3A. Maka di sini untuk A sama dengan negatif 15 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga di sini untuk soal yang A, coba tentukan nilai fungsi H untuk X sama dengan 6. Maka di sini untuk X sama dengan 6, di sini untuk Hx sama dengan Ax plus 9, di sini tinggal untuk X-nya kita ganti dengan 6. Dan di sini untuk A-nya, kita sudah menemukan bahwa A-nya di sini adalah negatif 5, sehingga di sini negatif 5 dikalikan 6 ditambah 9, sehingga di sini untuk H6 ini yang ditanyakan, maka di sini negatif 5 dikali 6, negatif 30 ditambah 9, hasilnya adalah negatif 21.
Kemudian yang berikutnya untuk yang B, tentukan rumus fungsi H. Jelaskan caramu. Jadi di sini untuk rumus fungsi H, ini adalah Hx sama dengan Ax plus 9 karena A-nya di sini dalam soal untuk X sudah diketahui sama dengan 3, di sini Hx-nya adalah negatif 6. Dari sini kita sudah mendapatkan bahwa di sini untuk nilai A sama dengan negatif 5, sehingga di sini untuk Hx sama saja di sini dengan negatif 5x ditambah 9. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, berapakah nilai elemen domain yang hasilnya positif? Jadi di sini untuk yang C, ini adalah Hx sama dengan negatif 5x plus 9. Di sini nilainya harus positif, sehingga di sini lebih besar dari 0. Maka di sini untuk plus 9 dipindah ke ruas kanan, di sini menjadi negatif 9. Kemudian yang berikutnya, agar di sini ruas kiri hanya bersisa x, maka di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita bagi dengan negatif. Sehingga di sini negatif 5x dibagi dengan negatif 5, hasilnya di sini adalah x, dan negatif 9 dibagi negatif 5 menjadi negatif 9 per negatif 5. Karena di sini dibagi dengan negatif, maka di sini tandanya berubah menjadi x kurang dari, sehingga di sini jawabannya adalah x kurang dari 9 per 5. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 7. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika f4 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7, tentukanlah untuk yang a di sini adalah nilai a dan b. Baik, jadi di sini untuk caranya, untuk mencari nilai A dan B, di sini tinggal kita masukkan saja. Jadi di sini kita substitusi untuk X-nya, kita ganti dengan 4. Kemudian di sini untuk F4 kita ganti dengan 5. Sehingga di sini untuk rumus fungsinya, ini adalah AX plus B. Kemudian di sini untuk X-nya kita ganti dengan 4. Sehingga di sini A dikali 4 hasilnya adalah 4A plus B. Kemudian untuk F4 hasilnya adalah 5. Sehingga di sini 4A plus B sama dengan 5. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini apabila X-nya kita ganti dengan negatif 2, sehingga di sini A dikali negatif 2 ditambah B, maka di sini menjadi negatif 2A ditambah B sama dengan di sini F dikali min 2 hasilnya adalah min 7. Maka setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, yang berikutnya di sini akan kita eliminasi, sehingga di sini apabila kita eliminasi, karena di sini sudah sama-sama B, maka di sini kita kurangi, sehingga di sini B dikurangi B hasilnya 0. Kemudian 4A dikurangi dengan negatif 2A, sehingga di sini menjadi ditambah menjadi 6A. Kemudian di sini 5 dikurangi negatif 7 hasilnya 12, sehingga di sini 6A sama dengan 12. Maka di sini untuk nilai A sama dengan 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Setelah A sudah kita temukan, maka di sini tinggal kita substitusi ke persamaan 1 atau 2. Di sini kita bebas memilih. Saya memilih persamaan ke 1 karena di sini cukup mudah, angkanya kecil, sehingga di sini 4 dikali 2 sama dengan di sini adalah 8. Kemudian 8 dipindah ke ruas kiri, di sini menjadi 5 dikurangi 8 sama dengan B, maka di sini B sama dengan negatif 3. Maka di sini untuk nilai A dan B ini adalah 2 dan negatif 3. Kemudian untuk soal yang B, persamaan fungsi tersebut. Jadi di sini untuk fungsi awalnya ini adalah fx sama dengan ax plus b. Maka di sini untuk A kita ganti dengan 2, sehingga di sini menjadi 2x. Kemudian untuk B diganti dengan negatif 3, sehingga di sini negatif 3. Maka di sini untuk persamaan fungsinya fx sama dengan 2x min 3. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 8. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 min 3x dengan daerah asal negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk soal yang A, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Untuk yang B, gambarlah grafik fungsinya.
Baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk X kita ganti dengan negatif 2, 1, 0, 1, 2, 3. Sehingga di sini untuk 5 di sini tetap negatif 3X, di sini negatif 3 dikali negatif 2 sehingga hasilnya adalah 6. Maka di sini 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Maka di sini untuk yang pertama, ketika X-nya negatif 2, Fx atau Y-nya ini adalah 11. Kemudian yang berikutnya untuk negatif 1, jadi di sini untuk 5 tetap. Kemudian negatif 3X dikali negatif 1 hasilnya adalah 3. Sehingga 5 ditambah 3 hasilnya 8, maka di sini apabila X-nya negatif 1 atau daerah asalnya ini adalah negatif 1, maka di sini untuk daerah hasil atau ranknya ini adalah 8. Dan seterusnya di sini bisa teman-teman coba sampai di sini 3. Jadi di sini 3, 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Sehingga 3 ditambah dengan negatif 9 hasilnya negatif 6. Jadi di sini apabila daerah asalnya 3 atau X-nya 3, maka di sini untuk daerah hasil atau Y-nya di sini adalah negatif 6. Maka di sini untuk yang berikutnya untuk himpunan pasangan berurutan ini adalah negatif 2,11, negatif 1,8, 0,5, 1,2 dan 2, negatif 1, kemudian yang terakhir adalah 3, negatif 6. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang B, gambarlah grafik fungsinya. Jadi di sini untuk grafik fungsinya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini yang pertama kita buat sumbu koordinat kartesius terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk XY, jadi di sini untuk XY atau di sini adalah himpunan pasangan berurutan, ini merupakan suatu titik koordinat. Sehingga di sini untuk yang pertama negatif 2,11, X-nya negatif 2 dan Y-nya 11, kurang lebih titiknya berada di sebelah sini. Kemudian negatif 1,8, negatif 1,8, titiknya di sini. 0,5, X-nya 0, Y-nya 5, titiknya berada di sini. 1,2, X-nya 1 dan Y-nya 2. Kemudian 2, negatif 1, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Kemudian yang terakhir 3, negatif 6, karena di sini untuk daerahnya di sini sudah habis. Di sini bisa teman-teman lanjutkan sendiri untuk X-nya 3 dan Y-nya negatif 6. Kemudian di sini untuk grafiknya tinggal kita buat garis yang menghubungkan titik-titik ini. Sehingga ini adalah grafik fungsi yang dimaksud. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b jika f2 sama dengan negatif 2 dan F3 sama dengan 13, tentukan nilai dari F4. Baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk fungsi fx sama dengan ax plus b, maka di sini kita ganti untuk x-nya dengan 2 terlebih dahulu, sehingga di sini a dikali 2 plus b sama dengan negatif 2. Ini adalah persamaan yang pertama. Jadi di sini A dikali 2 hasilnya 2A dan F2 kita ganti dengan negatif 2. Kemudian untuk yang kedua di sini X-nya kita ganti dengan 3 sehingga di sini menjadi A dikali 3 hasilnya adalah 3A plus B dan untuk F3 kita ganti dengan 13. Sehingga di sini untuk persamaan 1 dan persamaan 2 di sini bisa kita eliminasi sehingga di sini apabila kita kurangi B dikurangi B di sini habis, 2A dikurangi 3A di sini negatif A, dan negatif 2 dikurangi 13 hasilnya negatif 15. Sehingga di sini ruas kiri dan ruas kanan untuk negatif kita coret sehingga A sama dengan 15. Setelah A sudah kita temukan, yang berikutnya kita akan mencari B. Sehingga di sini bisa kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya memilih ke persamaan 1 karena di sini angkanya yang lebih kecil sehingga di sini lebih mudah.
Sehingga 2 dikali 15, di sini A-nya kita ganti dengan 15, hasilnya adalah 30. Sehingga 30 dipindah ke ruas kiri, di sini menjadi negatif 30. Maka di sini negatif 2 dikurangi 30, hasilnya negatif 32. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan ini adalah fx sama dengan ax plus b. Di sini yang ditanyakan adalah f4. Maka di sini untuk x-nya kita ganti dengan 4 dan untuk a dan b kita ganti dengan 15 dan negatif 32. Sehingga di sini 15 dikali 4 hasilnya 60 dikurangi dengan 32, hasilnya adalah 28. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan negatif 3x plus 6. Untuk yang a, tentukan bayangan dari negatif 3 dan 2. Untuk yang b, jika fa sama dengan negatif 9, tentukan nilai a. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita kerjakan untuk yang a terlebih dahulu. Jadi di sini untuk rumusnya fx sama dengan negatif 3x plus 6. Maka di sini untuk yang pertama x kita ganti dengan negatif 3. Sehingga negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9, ditambah 6 hasilnya 15. Kemudian untuk yang kedua di sini untuk x kita ganti dengan 2, sehingga negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6, ditambah dengan 6 maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang b, jika fa sama dengan negatif 9, maka di sini untuk x kita ganti dengan a, sehingga di sini fa ini adalah negatif 9 sama dengan negatif 3a ditambah 6. Maka di sini untuk 6 kita pindah ke ruas kiri, sehingga negatif 9 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 15. Maka di sini untuk A ini adalah negatif 15 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 5. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Jika himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 2 kurang dari 6 dan X elemen bilangan bulat, kemudian di sini untuk himpunan B dengan anggota X sedemikian hingga X bilangan prima kurang dari 11, tentukan di sini untuk A banyak pemetaan dari A ke B, kemudian untuk B banyak pemetaan dari B ke A. Baik, jadi di sini sebelum kita menjawab banyaknya pemetaan dari A ke B dan B ke A, di sini untuk himpunan A, kita tulis terlebih dahulu untuk anggotanya. Jadi di sini X sedemikian hingga X lebih besar dari negatif 2, sehingga di sini kita mulai dari negatif 1 kurang dari 6. Maka di sini berakhir sampai angka 5. Maka di sini untuk banyaknya anggota himpunan A ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini banyaknya anggota ini ada 7. Kemudian untuk himpunan B dengan anggota X sedemikian hingga X bilangan prima kurang dari 11. Jadi di sini bilangan prima yang kurang dari 11 ini adalah 2, 3, 5, 7. Maka di sini untuk banyaknya anggota dari himpunan B adalah 4. Sehingga di sini untuk soal yang A, banyaknya pemetaan dari A ke B, maka di sini rumusnya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Sehingga di sini untuk banyaknya anggota B ini adalah 4. Dipangkatkan dengan 7, maka jawabannya adalah 16.384. Kemudian untuk yang B, banyaknya pemetaan B ke A, di sini kebalikannya, sehingga di sini adalah banyaknya anggota A dipangkatkan dengan banyaknya anggota B. Sehingga di sini untuk yang B, ini adalah 7 dipangkatkan 4, sehingga hasilnya adalah 2401. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Fungsi n dari himpunan bilangan real R ke himpunan bilangan real R didefinisikan dengan grafik sebagai berikut.
Nyatakan fungsi di samping dengan cara pasangan berurutan, diagram panah, dan tabel. Baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk grafiknya agar di sini mempermudah kita mencari himpunan pasangan berurutan. Ini akan kita pastikan saja grafik tersebut di sini melalui titik-titik yang di sini tepat di garis kotak-kotak. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk yang melalui garis tidak tepat di kotak-kotak ini belum pasti. Jadi di sini kita belum bisa memastikan. Contohnya adalah seperti ini. Ini di antara -1 dan -2. Di sini kita tidak bisa memastikan. Sehingga di sini kita ambil saja titik-titik yang di sini tepat di kotak-kotak. Baik, jadi di sini sebelum kita menuliskan himpunan pasangan berurutan, di sini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Jadi di sini bentuk grafiknya adalah seperti ini, bukan seperti U atau seperti N. Apabila seperti U atau seperti N, itu adalah Y sama dengan Fx. Namun karena bentuknya seperti ini, seperti huruf C, maka di sini grafiknya ini adalah X sama dengan Fy. Sehingga di sini untuk himpunan pasangan berurutan, yang pertama misalkan di sini ini adalah untuk X-nya -2 dan Y-nya 1, karena grafiknya ini adalah X sama dengan Fy, maka di sini untuk yang depan kita tuliskan untuk Y-nya terlebih dahulu. Sehingga di sini 1, kemudian untuk yang belakang ini adalah X-nya, sehingga di sini -2. Kemudian juga sama untuk titik yang ini adalah -1, -2. Jadi di sini Y-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang ketiga di sini juga sama, di sini Y-nya 2 dan X-nya di sini juga 2, sehingga di sini kita tulis 2,2. Kemudian untuk yang keempat Y-nya -2 dan X-nya 2, sehingga kita tulis -2,2. Sehingga di sini apabila kita gambar dalam diagram panah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk domain ini adalah Y. Sedangkan di sini untuk kodomain ini adalah X. Sehingga di sini yang pertama -2,2 di sini saya urutkan agar di sini lebih enak atau lebih mudah teman-teman untuk mempelajarinya. Sehingga di sini bisa diperhatikan -2 di sini, -2. Kemudian juga -1 di sini, -2, -1, -2, 1 di sini, -2, dan 2 di sini, 2. Sehingga di sini apabila kita buat tabelnya, ini untuk yang Y, ini adalah -2, -1, 1, 2. Kemudian di sini untuk X, di sini hanya 2, hanya ada 2 dan -2. Jadi di sini X-nya -2 dan 2. Sehingga di sini bisa diperhatikan -2, 2, -2, 2, -1, -2, -1, -2, 1 -2, 1 -2, dan 2, kemudian 2. 2, kemudian 2. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Fungsi f didefinisikan pada bilangan bulat yang memenuhi f1 sama dengan 2016 dan f1 ditambah f2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah fn sama dengan n kuadrat fn untuk semua n lebih dari 1. Hitunglah nilai f 2016. Ini adalah soal dari Olimpiade Sains Provinsi SMP 2016. Baik, jadi di sini untuk yang pertama untuk F1 ini adalah 2016. Maka di sini yang berikutnya kita akan mencari F2, F3, F4 dan seterusnya sehingga di sini kita bisa menemukan polanya. Maka di sini yang pertama untuk mencari F2 di sini tinggal kita ambil untuk yang ruas kiri ini adalah F1 ditambah dengan F2. Maka di sini untuk rumusnya di sini tetap sama. Ini adalah n kuadrat dikali Fn.
Maka di sini karena untuk ruas kiri sampai 2, jadi di sini hanya sampai 1 dan 2, tidak sampai N. Maka di sini untuk ruas kanan, di sini untuk N juga kita ganti dengan 2. Sehingga di sini menjadi 2016 ditambah F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali F2. Sehingga di sini untuk 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, maka di sini menjadi 4F2 sama dengan 2016 ditambah F2. Maka di sini untuk F2 dipindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif F2. Maka 4F2 dikurangi F2 hasilnya adalah 3F2. Sehingga di sini untuk F2 sama dengan 2016 dibagi 3. Setelah F2 sudah kita temukan, yang berikutnya di sini kita akan mencari F3. Sehingga di sini untuk F1 ditambah F2 ditambah F3 karena di sini sampai 3, maka di sini untuk N di sini juga kita ganti dengan 3. Sehingga di sini untuk F1 sudah kita temukan di dalam soal di sini 2016. F2 di sini adalah 2016 dibagi 3 dan F3 ini yang akan kita cari. Kemudian untuk 3 kuadrat ini adalah 9. Kemudian di sini untuk yang ruas kiri agar di sini 2016 bisa dijumlahkan dengan 2016 per 3. Maka di sini 2016 kita kalikan dengan 3 per 3. Maka di sini untuk F3 kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif F3. Kemudian untuk ruas kiri di sini 3 per 3 ditambah 1 per 3 hasilnya 4 per 3. Maka di sini untuk yang ruas kanan 9 dikurangi 1 hasilnya adalah 8F3. Kemudian untuk ruas kiri di sini 2016 dikalikan dengan 4 per 3. Maka di sini untuk 8 kita pindah ke ruas kiri sehingga di sini menjadi 1 per 8. Sehingga di sini untuk 4 dan 8 bisa kita coret. Maka di sini masih 2, 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka di sini sama saja dengan 2016 per 6. Jadi di sini bisa diperhatikan kita sudah menemukan F1, F2, dan F3. Maka di sini selain F1, F2, dan F3 ini akan kita hapus. Di sini ada F1, F2, dan F3. Semuanya kita pindah ke bagian kanan bawah. Kemudian yang berikutnya di sini yang kita akan mencari untuk F4 sehingga di sini F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Karena di sini sampai 4, maka di sini N kita ganti dengan 4. Sehingga di sini untuk F1 kita ganti dengan 2016, F2 kita ganti dengan 2016 per 3, F3 kita ganti dengan 2016 per 6, kemudian 4 kuadrat ini adalah 16. Kemudian di sini untuk 2016 agar bisa dijumlahkan dengan 2016 per 3 dan 2016 per 6, maka di sini kita mencari KPK dari 3 dan 6, hasilnya adalah 6. Sehingga di sini untuk 3 kita ganti dengan 2 per 6. Kemudian untuk 2016 ini adalah 6 per 6. Dan yang berikutnya untuk 4 kuadrat ini adalah 16, sehingga di sini untuk F4 kita pindah ke ruas kanan. Di sini menjadi negatif F4. Kemudian 6 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 1 per 6 hasilnya adalah 9 per 6. Maka di sini 16 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 15. Maka di sini untuk 15 kita pindah ke ruas kiri. Di sini menjadi 1 per 15. Maka di sini 15 dengan 9 di sini kita coret. Sama-sama dibagi dengan 3 sehingga di sini untuk 9 di sini bersisa 3. Kemudian di sini untuk 15 ini adalah 5, 5 dikali 6 hasilnya 30. Sehingga di sini untuk 3 dan 30 masih bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 3. Sehingga di sini menjadi 1 per 10 dikali 2016 hasilnya adalah 2016 per 10. Sehingga di sini untuk yang F4 ini adalah 2016 per 10, ini akan kita kunci dan kita masukkan ke kanan bawah. Jadi di sini kita sudah mendapat F1,
F2, F3, dan F4. Sehingga di sini apabila untuk F1, F2, F3, F4, dan seterusnya sampai Fn, ini akan membentuk suatu pola dengan di sini untuk pembilangnya ini adalah 2016 dan untuk penyebutnya di sini 1, 3, 6, 10 dan seterusnya sampai ke UN. Ini adalah rumus untuk pola yang dimaksud. Jadi di sini untuk Fn ini adalah rumusnya. Sehingga di sini karena pembilangnya di sini sudah sama semuanya 2016. Maka di sini kita akan menghitung untuk penyebutnya, sehingga di sini untuk penyebutnya kita akan mencari untuk polanya. Jadi di sini dari 1, 3, 6, 10 dan seterusnya ini sampai ke UN, ini akan membentuk suatu pola sehingga di sini apabila kita masukkan 1 sampai 3 ini adalah 2, 3 sampai 6 di sini 3 dan 6 sampai 10 di sini 4 sehingga 2, 3, 4. Dari 2 sampai ke 3 ini adalah 1 dan dari 3 ke 4 di sini juga 1 sehingga ini adalah 1 dan 1. Sehingga di sini membentuk barisan aritmetika bertingkat dengan di sini untuk A ini adalah 1, B ini adalah 2 dan C adalah 1. Sehingga di sini kita masukkan untuk rumus dari aritmetika bertingkat UN sama dengan A plus N-1 dikali B ditambah N-1 dikali N-2 dikali C per 2. Sehingga di sini untuk A kita ganti dengan 1, untuk B kita ganti dengan 2, dan untuk C kita ganti dengan 1. Untuk N di sini masih tetap sama karena di sini kita akan mencari rumus untuk UN. Sehingga di sini untuk N dikurangi 1 dikali 2 ini adalah 2N dikurangi 2. Kemudian N dikali N hasilnya N kuadrat, N dikali negatif 2 ini adalah negatif 2N, negatif 1 dikali N, negatif 1N sehingga negatif 2N ditambah dengan negatif 1N hasilnya negatif 3N dan negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2 kemudian per 2. Maka di sini untuk 1 dikurangi dengan 2 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga di sini apabila kita ingin menjumlahkan di sini untuk 2N-1 semuanya di sini harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan sehingga di sini 2N menjadi 4N per 2. Kemudian untuk negatif 1 ini adalah negatif 2 per 2 sehingga di sini untuk penyebutnya semua sudah sama. Maka di sini untuk pembilangnya bisa kita jumlahkan dengan di sini N kuadrat ini tetap karena di sini tidak ada suku yang sejenis. Kemudian 4N dikurangi 3N ini adalah N. Kemudian negatif 2 ditambah 2 di sini habis sehingga jawabannya adalah N kuadrat plus N per 2. Maka di sini untuk jawabannya ini akan kita kunci dan kita pindah ke atas sehingga di sini untuk rumus suku Fn ini adalah 2016 per N kuadrat ditambah N per 2. Maka di sini untuk pertanyaannya hitunglah nilai F 2016. Maka di sini untuk N tinggal kita ganti dengan 2016 sehingga di sini 2016 dibagi dengan 2016 kuadrat ditambah 2016 dibagi 2. Maka di sini karena ini adalah bentuk pembagian kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Sehingga di sini menjadi 2016 dikalikan 2 per 2016 pangkat 2 ditambah 2016. Sehingga di sini untuk 2016 kita kalikan dengan 2, di sini menjadi di atas atau di sini menjadi pembilang. Maka di sini untuk penyebutnya bisa kita sederhanakan menjadi 2016 dikalikan 2016 ditambah 1. Karena di sini apabila dikalikan 2016 dikali 2016 hasilnya 2016 kuadrat dan 2016 dikalikan 1 hasilnya 2016 sehingga di sini untuk 2016 dan 2016 bisa kita coret. Maka di sini hasilnya adalah 2 per 2016 ditambah 1 hasilnya adalah 2 per 2017. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14.
Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 3 menit adalah 23 liter dan setelah 7 menit adalah 47 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai VT sama dengan VO ditambah AT, liter. Dengan V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Untuk yang ditanyakan, untuk yang A, tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Untuk yang B, berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, ini adalah rumusnya terlebih dahulu. Jadi di sini volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T liter. Sehingga di sini bisa diperhatikan setelah 3 menit, artinya di sini V3 ini adalah V0 ditambah A dikalikan 3. Jadi di sini untuk T ini adalah waktu, karena di sini waktunya dalam satuan menit, maka di sini adalah 3. Sehingga di sini untuk V3 kita ganti dengan 23 liter dan A dikali 3 sama dengan 3A. Ini adalah persamaan yang pertama, 23 sama dengan V0 ditambah 3A. Kemudian yang berikutnya setelah 7 menit, artinya di sini adalah V7 sama dengan V0 ditambah A dikalikan 7, sehingga A dikali 7 hasilnya 7A dan V7 ini adalah 47 liter. Sehingga di sini terbentuk persamaan kedua, V0 plus 7A sama dengan 47. Maka di sini untuk persamaan 1 dan persamaan 2 ini akan kita eliminasi atau di sini kita kurangi. Sehingga di sini V0 dikurangi V0 di sini habis dan 3A dikurangi 7A sama dengan negatif 4A. 23 dikurangi 47 hasilnya negatif 24, sehingga di sini untuk A sama dengan negatif 24 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 6. Karena di sini A sudah kita temukan, maka di sini A bisa kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita pilih yang persamaan 1 karena angkanya di sini yang paling kecil, sehingga di sini mudah untuk dijawab. Sehingga di sini untuk 3A ini adalah 3 dikali 6, sehingga hasilnya 18. Maka 18 kita pindah ke ruas kiri sehingga 23 dikurangi 18 hasilnya adalah V0. Sehingga di sini untuk V0 ini adalah 5. Jadi di sini untuk yang A, tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Jawabannya adalah 5 liter. Kemudian yang berikutnya untuk yang B, volume air dalam bak mandi setelah 15 menit. Maka di sini untuk jawaban kita sebelumnya ini bisa kita hapus. Di sini untuk VT, T-nya kita ganti dengan 15. Sehingga di sini untuk V0-nya ini sudah kita temukan hasilnya adalah 5. Sehingga 5 ditambah A-nya di sini sudah kita temukan 6 dan T-nya di sini kita ganti dengan 15. Sehingga 6 dikali 15 hasilnya adalah 90 ditambah 5 hasilnya 95 liter. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Ini adalah soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut merupakan contoh fungsi dan bukan contoh fungsi dari gambar di atas. Untuk yang A, relasi telur ke wadah disebut dengan fungsi. Gambar 3.11. Mengapa? Baik, jadi di sini untuk gambarnya seharusnya di sini adalah 3.10 karena di sini disebut dengan fungsi. Jadi di sini alasannya adalah karena satu telur hanya menempati satu wadah. Jadi di sini bisa diperhatikan telur-telur ini tertata rapi dan hanya memiliki satu wadah. Jadi di sini satu wadah hanya untuk satu telur. Kemudian untuk yang B, sedangkan relasi dari wadah ke telur disebut
dengan bukan fungsi. Ini gambar ini adalah gambar 3.11. Jadi seharusnya adalah yang ini. Mengapa? Jawabannya adalah karena dalam satu wadah dapat menampung lebih dari satu telur. Jadi di sini dalam satu wadah terdapat telur lebih dari satu. Berbeda dengan yang sebelah kiri, di sini dalam satu wadah ini hanya terdapat satu telur. Kemudian untuk yang terakhir, carilah contoh lain yang ada di sekitar kalian yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Contohnya di sini yang pertama adalah tanggal lahir. Jadi di sini setiap satu manusia ini pasti memiliki satu tanggal lahir. Sehingga di sini tidak mungkin satu manusia memiliki dua tanggal lahir atau tiga tanggal lahir. Maka di sini manusia ini adalah domain, sedangkan tanggal lahir ini adalah kodomain. Kemudian yang berikutnya ini adalah makanan favorit. Jadi di sini sama, manusia ini adalah domain, sedangkan makanan favorit ini adalah kodomain. Jadi di sini makanan favorit bisa saja satu manusia, di sini makanan favoritnya lebih dari satu, atau lebih dari dua, atau lebih dari lima, dan seterusnya. Sehingga kasusnya sama dengan telur yang berada dalam cetakan ini, satu-satu ini adalah tanggal lahir. Kemudian untuk satu wadah ini menampung beberapa telur, ini sama dengan makanan favorit. Satu manusia di sini bisa memiliki makanan favorit lebih dari satu. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.